Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan fisika dasar. Nah, pada episode ini kita akan membahas sedikit tentang gas. Nah, kita langsung saja yang pertama tentang gas ideal. Jadi dari kata ideal ya, artinya gas ini merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya, gas nyata. Jadi gas nyata itu kita idealisasikan dengan cara membuang sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan sehingga kita memudahkan dalam analisis atau mempelajarinya. Namun, orang dapat menciptakan kondisi sehingga gas nyata memiliki sifat-sifat yang mendekati sifat-sifat gas ideal. Nah, ada beberapa sifat dari gas ideal ini. Yang pertama, tidak ada interaksi antar molekul-molekul gas. Ya. Kemudian yang kedua, molekul-molekul gas dapat dipandang sebagai partikel-partikel yang ukurannya dapat diabaikan atau kita anggap nol. Kemudian dalam satu wadah, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Tumbukan antar molekul gas maupun tumbukan antara molekul gas dengan dinding atau wadah bersifat elastik sempurna. Sehingga kita menganggap bahwa energi kinetik total molekul-molekul gas itu selalu tepat. Inilah sifat-sifat dari gas yang diidealkan atau kita kenal dengan gas ideal. Nah, jadi untuk gas ideal ini ada tiga hukum yang dapat kita gunakan untuk mempelajari lebih lanjut fenomena-fenomena dari gas ideal ini. Yang pertama hukum Boyle. Hukum Boyle. Nah, Robert Boyle mengukur sifat-sifat gas dalam keadaan yang mendekati gas ideal. Ya, Boyle mencapai kesimpulan bahwa pada suhu tetap maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi kira-kira percobaannya seperti ini. Nah, untuk suhu tetap volume gas ini, jadi volume gas berbanding balik dengan tekanannya. Atau kalau misalnya tekanannya kita ubah-ubah, ya, kita tambah, kita berikan beban, berarti kan tekanannya makin besar. Kalau tekanannya makin besar, volumenya mengecil. Makanya disebut volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi volume itu berbanding terbalik dengan tekanan berarti 1/P. Nah, jadi dengan V adalah volume dan P adalah tekanan. Hubungan ini kemudian dapat kita tulis menjadi P sama dengan C1 dibagi P. Ya, C1 dibagi dengan P. Nah, ini kan untuk mengubah ini berarti kita butuh sebuah konstanta. Itulah konstantanya kita simbolkan C1. Ya. Jadi menjadi P sama dengan C1 dikali 1/P atau P dikali V sama dengan C1. Jadi ini merupakan konstanta. Nah, ini dikenal dengan persamaan hukum Boyle. Nah, kemudian ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac mengatakan seperti ini. Jadi Gay-Lussac ini mengamati perubahan tekanan gas jika suhunya diubah-ubah, tetapi volumenya kita buat tetap. Apa yang terjadi? Gay-Lussac memperoleh kesimpulan bahwa pada volume tetap, ya, volumenya tadi kita buat tetap, tetapi tekanannya kita perbesar, ternyata suhunya juga ikut besar. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini volumenya kita buat tetap, tekanannya kita perbesar, ternyata yang berubah adalah suhu. Jadi untuk volume tetap, tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Atau P itu sama dengan T, ya. P sebanding dengan T, supaya ini jadi sama dengan kita butuh sebuah konstanta, maka P sama dengan C2 dikali T.
Atau yang ini, persamaan yang ini, P sama dengan C2T, ini kita ubah. P dibagi T tidak lain adalah C2. Inilah yang kita kenal dengan hukum Gay-Lussac. Nah, selanjutnya ada hukum Charles. Jadi hukum Charles ini mengamati sifat gas yang mendekati gas ideal pada tekanan tetap. Si Charles ini tekanannya tetap. Nah, ia mengamati bahwa perubahan volume gas pada berbagai suhu. Charles menarik sebuah kesimpulan bahwa jika tekanan gas dipertahankan konstan, jadi tekanannya kita buat konstan, ya, ini ada sensor tekanan, kita buat dia konstan tekanannya, apa yang terjadi? Ternyata volume gas itu berbanding terbalik dengan temperaturnya. Jadi volume gas berbanding terbalik dengan temperatur. Nah, jadi volumenya berbanding terbalik dengan temperatur. Ini kayaknya grafiknya salah ini ya. Ini bukan T dengan P. P-nya kan kita buat konstan. Nah, pernyataan ini ditulis bahwa V berbanding. Oke, sebentar. Jadi ini saya koreksi ya. V itu jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya. Oh, ini saya koreksi dulu ya. Ini. Kalau volume gasnya itu tidak berbanding terbalik ya. Itu berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan suhunya. Jadi, jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas itu berbanding lurus dengan suhunya. Nah, makanya ini kita ganti di sini menjadi V ya. Tadi seperti saya katakan bahwa ini agak ada kesalahan. Ini kita ganti. Jadi kalau volumenya naik, maka temperaturnya juga naik berdasarkan hasil dari heater ini. Berdasarkan informasi dari suhu. Jadi kita naikkan temperaturnya dengan heater, tekanannya kita buat konstan, ya ternyata volumenya juga ikut membesar. Jadi volume gas berbanding lurus dengan suhunya. Jadi volume berbanding lurus dengan suhu. Atau supaya ini sama, maka kita kasih sebuah konstanta, ya. C3 berarti V sama dengan C3 dikali T. Atau P per T sama dengan C3. Inilah yang dikenal dengan hukum Charles. Nah, sekarang kita sudah punya 3 hukum. Yang pertama, VV sama dengan C1, kemudian V per T sama dengan C2, dan P per T sama dengan C3. Nah, jika 3 buah hukum gas yang tertera di atas itu dapat dilebur menjadi satu persamaan. Ini dengan sedikit matematis, ini bisa kita lebur ini. Ya, kita bisa lebur sehingga akan muncul satu persamaan gabungan, yaitu P dikali V dibagi T itu sama dengan konstanta baru. Kan coba perhatikan. Kan yang pertama ada VV C1, kemudian P per T C2, kemudian P per T juga C3. Nah, kalau ini kita gabung menjadi P dikali V dibagi T. Nah, kan sama-sama konstanta semua hasilnya kan? Berarti kita punya sebuah konstanta baru. Jadi P dikali V per T sama dengan C4. Nah, oleh karena itu para ahli tertarik. Bagaimana sih nilai C4 ini? Dan ternyata setelah dilakukan hasil perhitungan diperoleh bahwa C4 ini tidak lain sama dengan jumlah mol dikali dengan R. Ya. Sehingga C4 itu sama dengan N dikali dengan R. Oleh karena itu, N itu kan jumlah mol, sedangkan R itu kan masih ingat itu konstanta gas umum, di mana nilainya itu 8,315 Joule mol Kelvin, ya, Joule per mol Kelvin. Nah, dari persamaan ini diperolehlah sebuah persamaan yang berlaku bahwa V dikali V dibagi T
tidak lain sama dengan NR. Inilah yang kita sebut dengan persamaan gas umum. VV per T sama dengan N dikali dengan R. Nah, kemudian kita lanjut ke teorema ekuivalentasi energi. Nah, kita masih ingat ya bahwa yang menyusun sebuah benda itu tidak lain adalah molekul-molekul. Sama juga dengan gas, ada molekul-molekul gas. Jadi molekul-molekul gas ideal dalam suatu wadah itu senantiasa bergerak dalam arah yang sembarang, acak. Namun arah sembarang tersebut selalu dapat diuraikan menjadi 3 arah yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X atau sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, dan sejajar sumbu Z. Nah, makin besar suhu, dulu di suhu dan kalori kita jelaskan bahwa makin besar suhu gas, maka molekul-molekul ini bergerak dengan kecepatan yang semakin besar. Artinya apa? Energinya juga semakin besar. Dalam hal ini adalah energi kinetiknya. Oleh karena itu, teorema partisi energi menyatakan bahwa energi rata-rata untuk tiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul sama dengan KT per 2. Jadi E sama dengan 1/2 KT. Ya. Di mana K ini merupakan ketetapan Boltzmann. Nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Sedangkan T adalah suhu gas dalam Kelvin, suhu gas mutlak ya. Nah, molekul dalam ruang 3 dimensi, misalnya dalam sebuah wadah, itu dapat bergerak dengan bebas dalam 3 arah sembarang, yaitu arah X, arah Y, dan arah Z. Karena ada 3 arah, ya, oleh karena itu molekul gas dikatakan memiliki 3 derajat kebebasan gerak. Jadi kalau ditanya kenapa punya 3 kebebasan gerak, karena kan molekul-molekul ini bergerak sembarang dalam sumbu X, Y, dan Z. Jelas ya? Kemudian kita lanjut ke teori kinetik gas ideal. Nah, kita punya wadah dengan sisi S, ya ini kubus, sisi kali sisi kali sisi. Kemudian misalkan jumlah partikel gas dalam kubus, jadi jumlah partikel ini dalam kubus ini adalah N. Nilainya sangat besar. Molekul-molekul bergerak dalam arah yang sembarang ya. Bisa kita lihat ya. Selanjutnya kita tinjau molekul yang memiliki komponen kecepatan dalam arah Y yang memiliki nilai rata-rata sebesar Vy. Molekul bergerak ke kanan dengan komponen kecepatan Vy ya, positif. Jadi kalau molekul bergerak ke kanan, komponen kecepatannya positif Vy. Nah, molekul tersebut lalu dipantulkan. Jadi misalnya satu molekul bergerak ya, misalnya bergerak ke atas positif Vy ya, misalnya begini ke atas, dipantulkan berarti minus Vy, berbalik ya, berbalik menjadi minus Vy. Nah, jadi momentum satu molekul itu sebelum menumbuk dinding kanan ada, jadi ini momentumnya untuk satu molekul itu sama dengan M kali Vy. Untuk sumbu Y ya, untuk sumbu Y, belum untuk sumbu lainnya. Nah, sedangkan momentum satu molekul setelah menumbuk itu tinggal kita balik menjadi P2 sama dengan minus M Vy. Kenapa minus? Karena Vy-nya berbalik arah. Minus. Oleh karena itu, perubahan momentum molekul akibat tumbukan berarti P2-nya dikurang P1, berarti minus MVy dikurang MVy. Kita peroleh minus 2 MVy. Nah, dengan menggunakan hukum Newton, tekanan yang dilakukan satu molekul, ini untuk satu molekul, sama dengan P dikali F per S, sisih kuadrat ya. Jadi sisinya. Tekanannya kan sama dengan gaya dibagi dengan luasan, berarti F per sisi. Nah, untuk N molekul, tekanan totalnya menjadi P sama dengan 2N dibagi V KY. Nah, untuk ini silakan buka referensi yang kami cantumkan supaya tahu dari mana persamaan ini berasal.
di mana Ky itu merupakan 1/2 kT. Ya, 1/2 kT. Nah, jika N merupakan jumlah mol gas jika N adalah jumlah mol gas, sedangkan Na adalah bilangan Avogadro, maka berlaku persamaan N ya sama dengan N dikali Na. Sedangkan N dikali K itu tidak lain adalah R. Maka diperoleh persamaan yang tidak lain dari persamaan gas umum, yaitu P sama dengan nRT dibagi V. Jadi sama saja. Ya. Jadi apa yang kita dapat ini itu sama saja dengan dari persamaan ini. Ya. Jelas sekali ya. Fisika itu memang asik. Nah, sekarang kita bahas tentang laju. Ya. Laju RMS. Biasa disebut root mean square atau akar rata-rata kuadrat. Jadi kita tadi sudah tahu bahwa masing-masing molekul itu punya kecepatan di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Untuk satu molekul berarti energi totalnya itu tinggal kita jumlahkan energi kinetik pada masing-masing sumbu. Berarti 1/2 mv kuadrat ya, 1/2 mv kuadrat ini energi kinetik totalnya sama dengan 1/2 mvx kuadrat sumbu X ditambah 1/2 mvy kuadrat sumbu Y ditambah 1/2 mvz kuadrat. Nah, kalau ini kita selesaikan, 1/2 mvx kuadrat kan tidak lain adalah energi kinetik di sumbu X, kinetik di sumbu Y, dan kinetik di sumbu Z. Nah, dengan sedikit permainan matematis, itu kita akan peroleh bahwa kecepatan root mean square-nya itu sama dengan akar 3 kT per M. Silakan buka referensi yang kami cantumkan jika ingin mengetahui dari mana persamaan ini berasal. Nah, karena kalau kita misalnya turunkan semua rumus, itu butuh waktu yang cukup lama ya. Nah, cukup waktu. Jadi silahkan kalau misalnya mau mempelajari, penasaran dengan penurunan rumusnya, itu bisa dipelajari secara mandiri. Atau tunggu pada video kami selanjutnya. Nah, kemudian energi dalam gas ideal. Jadi kan kita sudah bahas nih bahwa energi setiap molekul gas itu hanya disumbangkan oleh gerakannya, ya, kan ada gerakan di sumbu X dan sumbu Y-nya. Oleh karena itu, energi rata-rata yang dimiliki oleh satu molekul gas itu sama dengan ini. Jadi tanda rata-rata ya, 1/2 mv kuadrat rata-ratanya, atau rata-rata energi kinetik di sumbu X rata-rata dijumlahkan dengan rata-rata energi kinetik di sumbu Y ditambah rata-rata energi kinetik di sumbu Z. Ini untuk satu molekul. Sehingga jika ini kita jumlahkan, kita akan peroleh 3/2 kT. Ya, jadi inilah energi dalamnya. Nah, 3/2 kT. Untuk jika terdapat N mol gas, maka jumlah molekul gasnya itu kan masih ingat ya persamaan ini, N sama dengan N kecil dikali bilangan Avogadro. Ya. Jadi energi total semua molekul gas ini kan hanya untuk satu ya. Satu molekul. Nah, kalau misalnya terdapat N molekul gas, berarti jumlah molekulnya sama dengan jumlah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Sehingga total energi total semua gas ya, energi total semua gas ini kan satu, ini satu. Nah, total energi total untuk semua gas itu menjadi U sama dengan ya ini banyaknya molekul dikalikan dengan energi untuk satu molekul. Nah, ini banyaknya molekul sama dengan jumlah mol N dikali dengan bilangan Avogadro. N dikali A tinggal kita kalikan dengan 3/2 kT. Sehingga kita peroleh kita tahu bahwa Na dikali dengan K itu tidak lain adalah R ya. Jadi kita akan peroleh
3/2 N R, ya ini R dikali T. Nah inilah persamaan energi total ya semua molekul gas. Nah jelas ya. Nah sekarang jika suhu gas diatomik cukup rendah, ini untuk gas diatomik, maka jarak antara atom hampir tidak mengalami perubahan. Ya kan suhunya rendah ya. Kita sebelumnya kan sudah bahas kalau suhu rendah itu tidak ada, bisa dikatakan tidak ada perubahan jarak antar atom. Hanya itu tidak ada perubahannya. Nah, energi yang dimiliki tiap partikel gas praktis hanya energi geraknya. Ini kalau diatomik ya yang suhunya cukup rendah. Dengan demikian, ungkapan energi dalam gas diatomik pada suhu rendah itu sama dengan ini, yaitu 3/2 nRT. Ya, sama. Hati-hati, catatannya adalah diatomik dengan suhu rendah. Tapi kalau diatomik dengan suhu tinggi, beda lagi kasus. Ya, beda. Sekarang kita lanjut ya. Nah, jika suhu gas diatomik, ya, gas diatomik kita naikkan suhunya, pasti getaran mendekat dan menjauh. Jadi atom-atomnya itu mulai menjauh. Nah, karena jadi kan atom-atomnya bergetar. Nah, getaran ini menyebabkan muncul 2 derajat kebebasan. Jadi akibat dari vibrasi atau getaran mengakibatkan muncul 2 derajat kebebasan baru, yaitu perubahan jarak 2 atom. Nah, ini tadi. Jadi ada jarak bertambah kalau gas suhunya dinaikkan. Kalau ini kan tidak tadi. Nah, oleh karena itu jadi muncul 2 derajat kebebasan baru, yaitu perubahan jarak 2 atom atau X-nya. Di materi suhu kalor itu A-nya ya, kita jadikan A, di sini X. Dan kemudian kecepatan relatif 2 atom. Jadi selain jaraknya bertambah, kecepatannya juga membesar karena suhunya dinaikkan. Nah, perubahan jarak 2 atom melahirkan energi potensial. Ya kan posisinya kan? Ya, perubahan posisi kan? Berarti ada energi potensial yang dihasilkan. Yang ini. 1/2 Kx kuadrat dibagi 1/2 Kx kuadrat. Nah, kemudian, kenapa 1/2 Kx kuadrat? Dia kan vibrasi. Masih ingat potensial di pegas? Kan 1/2 Kx kuadrat. Makanya rumusnya ini kan vibrasi kan? Berarti sama dengan pegas. Berarti potensialnya sama dengan 1/2 Kx kuadrat. Nah, kemudian akibat suhu ini juga terjadi kenaikan kecepatan. Naik kecepatan mengakibatkan munculnya energi kinetik, yaitu 1/2 mv kuadrat. Nah, jadi tiap energi vibrasi memiliki 1 derajat kebebasan, yaitu kebebasan posisi. Jika terdapat N mol gas, maka energi dalam gas diatomik pada suhu sedang. Ini masih dalam kategori suhu sedang ya. Itu sama dengan 5/2 nRT. Ya, ini suhu sedang. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana dengan suhu yang sangat tinggi. Ya, jadi ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Nah, kalau untuk suhu yang sangat tinggi, itu jika suhu dinaikkan lagi, maka muncul rotasi molekul terhadap pusat massanya. Jadi rotasi yang terjadi memiliki 2 kemungkinan arah. Jadi kan tadi kalau suhu sedang kan dia akan bergerak dan terjadi perubahan posisi. Tapi kalau suhunya dinaikkan lagi, nah selain ada perubahan posisi, ada perubahan kecepatan, dia juga akan berotasi. Ya, dia juga akan berotasi. Nah, akibatnya apa? Rotasi yang terjadi memiliki 2 kemungkinan arah. Rotasi yang dapat terjadi adalah rotasi mengelilingi sumbu X dan rotasi mengelilingi sumbu Z. Tidak dapat terjadi rotasi mengelilingi sumbu Y, karena sumbu Y sejajar dengan sumbu molekul. Ya kan? Jadi rotasinya di sumbu Z saja atau di sumbu X. Di sini tidak, karena ini kan sumbu Y. Sumbu Y ini tadi dijelaskan
di sumbu Y tidak terjadi karena sumbu Y ini sejajar dengan sumbu molekul. Ya, bagaimana coba caranya berotasi kalau untuk sumbu Y? Tidak bisa kan? Dia hanya bisa berotasi begini atau berotasi begini. Ya, oke, seperti itu. Nah, sekarang jadi tiap arah rotasi menghasilkan energi kinetik rotasi masing-masing. Dengan teorema ekipertasi energi, kita peroleh bahwa energi rata-rata untuk masing-masing rotasi, masih ingat, KT/2. Nah, kalau terdapat N mol gas, maka energi dalam gas diatomi pada suhu tinggi adalah 7/2 nRT. Silakan buka referensi kalau ingin melihat penjelasan atau penurunan rumusnya lebih lanjut. Nah, jelas ya. Sekarang kita masuk ke dalam persamaan untuk gas nyata. Jadi tadi itu kan gas ideal. Kita idealkan meskipun sebenarnya tidak ada, tetapi kita ahli dapat mendekati posisi ideal. Ya, dapat mendekati posisi ideal. Nah, sekarang bagaimana dengan gas nyata? Gas yang memang sebenarnya. Jadi hipotesis gas ideal menyatakan bahwa tidak ada tarikan antara molekul-molekul gas. Namun untuk gas nyata, tarikan tersebut ada. Tarikan antara molekul gas inilah yang menyebabkan molekul yang akan menumbuk. Nah, tarikan antar molekul gas itu menyebabkan molekul yang akan menumbuk dinding wadah mendapat tarikan ke dalam oleh molekul-molekul lain, sehingga kekuatan tumbukan pada dinding berkurang. Akibatnya, tekanan yang dihasilkan oleh tumbukan molekul pada dinding berkurang. Dengan demikian, tekanan harus dilakukan koreksi. Tekanan tersebut terlalu besar. Oleh karena itu, van der Waals menunjukkan bahwa besarnya koreksi tekanan itu berbanding terbalik kuadrat volume total gas, atau delta P sama dengan B dikali N kuadrat dibagi V pangkat 2. Nah, maka modifikasi kedua persamaan ini, jadi kan kita punya persamaan gas ideal kan? Jadi PP sama dengan nRT, kemudian PV sama dengan nRT, kemudian delta P sama dengan Bn kuadrat per V kuadrat. Ini kita modifikasi, maka akan kita peroleh persamaan seperti ini. Bahwa tekanan itu sama dengan nRT dibagi V dikurang Na dikurang Bn kuadrat dibagi V kuadrat. Kalau ini kita modifikasi lagi, maka supaya dia mirip dengan persamaan gas ideal, ya, VV sama dengan nRT, supaya muncul nRT juga di sini, maka akan seperti ini bentuknya. P ditambah Bn kuadrat dibagi V kuadrat, V dikurang Na. Tidak sama ya, ini gas ideal, ini kalau gas nyata. Persamaan ini dikenal dengan persamaan van der Waals. Persamaan tersebut dapat menjelaskan dengan baik fenomena perubahan fase gas seperti peristiwa pencairan gas. Nah, demikianlah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sedikit penjelasan tentang gas ideal. Nah, untuk persamaan gas nyata ini sebenarnya hanya pengayaan saja, itu di perkuliahan itu ada sesi tersendirinya ya, di mata kuliah termodinamika itu dibahas persamaan van der Waals ini, persamaan untuk gas nyata. Nah, akan kita lanjutkan materi tentang hukum-hukum termodinamika. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Silahkan tuliskan komentarnya di kolom komentar jika ingin memberikan informasi tambahan atau ingin mengoreksi apa yang telah kami sampaikan. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan share. Dan jika tidak ingin ketinggalan video selanjutnya dari kami, silahkan klik tombol subscribe. Demikian dari kami, mohon maaf. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.